بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وبارك عليه وعلى آله صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سالين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كمالك صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل سيدنا محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كمالك صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وآله كما لا نهاية كمالك وعدد كمالك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي
لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ربا سواه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت زينة ما علمت ملء ما علمت على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام الملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهامك كإلهام الملائكة المقربين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا من وفق أهل الخير وأعانهم عليه وفقنا اللهم للخير وأعنا عليه. اللهم هذا منك بك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral ikhwan, ma'asyiral hadirin jamaah majelis taklim Masjid Tawang Kidul rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana, lakal hamdu ya Karim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, nikmat demi nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Kita dipilih Allah, kita dikumpulkan Allah, dan kita pun dimuliakan oleh Allah dengan perkumpulan yang alhamdulillah ditakdirkan Allah kita kumpul pada saat ini di waktu yang penuh berkah, ma bainal isya'in, antara maghrib dan isya', waktu yang sangat indah dan tinggi nilainya di sisi Allah, yang mana salafun salihun mereka tidak pernah mengisi waktu ini kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan mereka tidak pernah melakukan sifatnya yang urusan duniawi kecuali kalau suatu perkara yang memang sangat darurat barulah mereka lakukan. Ketika hajat duniawi itu mampu mereka tunda setelah badal isya, maka mereka tunda setelah isya untuk melakukannya. Kemudian kita dimuliakan Allah pula, didudukkan Allah di masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di masjid ini pun kita telah melaksanakan bermacam ketaatan, dan mudah-mudahan ketaatan kita menjadi ketaatan yang makbul di sisi Allah. Karena qabul amal ini yang kita harapkan datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena beberapa banyak orang yang beramal, ya ikhwani rahimakumullah, ini nasihat buat diri kami dan kita semua. Mereka hanya mencapai batas ibadah, tapi mereka melaksanakan ibadah tidak mendapatkan nilai sah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang derajat paling rendah. Beramal, berbuat, tapi tidak mendapatkan nilai sah di sisi Allah karena tidak sesuai dengan syariat. Ada lagi orang yang beribadah sesuai dengan syariat, dalam makna sesuai dengan hukum-hukum fikih, sah menurut syariat tapi tidak qabul di sisi Allah. Nah, kita berharap ikhwani amal ibadah kita sah, dalam makna sah itu tidak dituntut untuk mengqadha, dianggap selesai. Tapi begitu banyak orang yang beramal tapi tidak mendapatkan qabul di sisi Allah. Ini yang kita takut. Kita berharap amal ibadah kita sekecil apapun qabul di sisi Allah, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara faktor tidak menjadikan qabul amal ibadah kita adamul ikhlas lillah, karena kita tidak berbuat karena Allah. Seindah apapun bentuk ibadah kita dalam gerakan, ucapan, bacaan, tapi kalau tidak kita lakukan karena Allah, maka sia-sialah kita ikhwan. Walaupun secara hukum kita sudah melaksanakan salat, zikir, tasbih, tahmid, tilawatul Quran, i'tikaf dan lain-lain. Kemudian faktor yang sangat menentukan juga menjadikan tidak qabulnya ibadah kita, walaupun ibadah kita sesuai dengan syariat dan kita berusaha untuk ikhlas, jikalau yang kita pakai dalam ibadah terdapat
rezeki yang syubhat, apalagi yang diharamkan Allah. Nah, hati-hati nak kita jaga. Jangan sampai kita ibadah menggunakan pakaian yang di situ bersumber dari yang haram atau yang syubhat, sehingga ibadah kita pun tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak rahimakumullah, dengan pertolongan Allah kita mampu melakukan taat dan Allah pun menerima ketaatan kita. Walaupun kita sangat-sangat menyadari begitu banyak amal ibadah yang kita lakukan jauh dari sempurna, banyak kekurangan, banyak kesalahan, tapi mudah-mudahan tidak menjadi Allah mengharamkan kita dari apa yang dijanjikan Allah, baik itu pahala, ampunan dosa, rahmat ataupun kedudukan di sisi Allah ataupun keridhaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi faktor yang penting kita pelajari dalam beribadah adalah ilmu. Karena orang yang beribadah tanpa ilmu maka dia akan kemungkinan jauh dari makna sah. Kemudian ilmu sudah baik, sudah benar kita beribadah dengan ilmu, pastikan kita tidak memakai pakaian ataupun alat ibadah dari sesuatu yang diharamkan Allah sumber rezekinya. Kemudian yang ketiga, keikhlasan karena Allah, la riya'an wala sum'atan. Makanya kita disunnahkan membaca doa kalau kita nak ke masjid. Dianjurkan Rasulullah membaca doa menuju ke masjid, bukan doa masuk masjid, Pak. Doa masuk masjid kita hampir hafal galau, tahu galau. Kita perlu naik kelas. Doa menuju ke masjid, Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilin 'alaik wa bihaqqi radibin 'alaik wa bihaqqi mamsyaya hadza ilaik fa inni lam akhruj 'asharan wala bataran wala riya'an wala sum'atan bal kharajtu ittiqa'a sakhatik wa ibtigha'a mardatik as'aluka an tu'idani minan nar tudkhilani al-jannah faghfir li dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ini momen kita dalam lagi hijrah, harus naik kelas. Ya, antum tinggal klik di HP dapat doa menuju ke masjid. Plus tentu ditambah doa keluar dari rumah. Jadi sunnah Rasulullah itu harus kita terapkan, bukan cuma kita tahu ya, tapi kita amalkan. Kalau kita ngamalkan sekarang, mungkin hari pertama, kedua, sampai seminggu, bahkan sebulan kita harus ngepek sambil maco sambil keluar masjid. Tak apa-apa ikhwan, duduk pucuk motor, baca dulu, baru jalan ke motor. Setelah baca doa keluar rumah. Lambat laun kita berusaha untuk hafalkan, sehingga kita tidak perlu lagi kerepotan. Kalau HP tidak hidup kita bisa baca doa, dan harus kita berusaha karena ini menyambungkan kita kepada baginda Rasulullah, menyambungkan kita kepada Allah. Masa kita tidak mau berusaha? Ya, masa kita tidak mau berusaha? Kita berusaha untuk ngapal, dan tidak sulit. Doa itu pendek, lalu usahakan juga paham makna apa yang kita baca. Kalau doa masuk masjid, alhamdulillah mungkin kita semua sudah paham, pendek, singkat. Tapi kita harus tahu juga doa menuju ke masjid. Di samping doa keluar dari rumah kita baca. Doa keluar dari rumah juga kalau baca ada peningkatan. Ya, ini hijrah, tidak lama lagi kita harus naik dari keadaan kelas di bawah naik ke pucuk. Kalau semuanya semua bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Doa keluar. Cari doa itu banyak. Ya, doa menuju keluar dari rumah itu banyak. Kita baca Allahumma inni a'udzubika an adilla wa adilla udhal sampai seterusnya. Banyak lagi doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Semakin banyak apa yang diajarkan Nabi ada pada diri kita, maka insya Allah pastikan diri kita semakin dikenal oleh baginda Rasulullah, dan kita akan lebih dekat kepada Rasulullah. Karena Rasulullah bahkan menyatakan kedekatan itu bukan kita rasakan semasa kita saat ini di dunia, tapi yang lebih kita harapkan lagi kedekatan itu kelak di yaumil qiyamah. Karena Rasul mengatakan man ahya sunnati faqad ahabbani. Nabi yang ngakui kita ini cinta. Kalau ngaku cinta Nabi banyak, Pak. Banyak ikhwan ngaku cinta Nabi, tapi Nabi ngakui kalau kita ini memang cinta sama Rasulullah. Dengan apa? Kita praktekkan sunnah Rasulullah. Bukan cuma maco baik, bukan cuma ngapal, dipraktekkan, diamalkan. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan satu sunnahku, maka mereka satu sunnah, apalagi kalau 10, apalagi kalau 100 dari sunnahku, maka ini orang cinta sama aku, kata Rasulullah. Wa man ahabbani, siapa yang cinta sama aku akan bersamaku di surga. Wallah, bukan levelan kita baik minta, hatta wali auliya kibar salihin, gutub sampai derajat mereka, kibar sahabat semua pengen dekat sama Rasulullah, pengen kumpul dengan Nabi Muhammad. Bahkan bukan cuma wali, bukan orang saleh, anbiya ul mursalin pun pengen dekat sama Rasulullah, Nabi kita Nabi Muhammad. Nah, kita lakukan sunnah Rasulullah, jalankan. Dan saat kita di masjid apa yang disunahkan kita jalankan. Siwak kita pakai,
Ya, sunnah-sunnah yang kita mampu lakukan kita lakukan. Dan kita nutup tahun ini kemarin sudah kami sampaikan, yuk kita sedikit melakukan muhasabah, hitung-hitungan, jangan kalah sama wong pembisnis. Kalau pembisnis, pedagang, kontraktor, pabrik, ini perusahaan apa, dia setiap tutup tahun Masehi itu mulai evaluasi, ada keuntungan penambahan dari keuntungan usaha mereka. Kalau udah ada, mereka anggap kalau sama tahun kemarin, mereka anggap usaha kita tidak maju. Ya, kalau untung sedikit, mereka masih menganggap ini sesuatu yang tidak sukses. Nah, kenapa kita tidak berbuat seperti itu untuk akhirat kita? Mari ikhwan rahimakumullah, kita muhasabah mulai dari melek tidur sampai kita tidur lagi. Begitu banyak terbentang sunnah-sunnah Rasulullah, yang sunnah itulah yang akan menolong kita di hadapan Allah. Di hadapan baginda Rasulullah kita akan berdampingan dan kita akan disambut oleh Nabi Muhammad SAW, dan yang jelas kita akan dikenal. Ya, kita berikhwan ngerasa bangga, senang ketika kita ketemu seorang ustadz, seorang ulama besar kenal sama kita. Pasti kita dari jauh lah senyum. Ketemu kita di acara, lihat kita sudah senyum. Kita yang tidak dikenal cuma salaman baik, tapi kalau kenal tuh ahlan, kif halak, apa kabar inti. Teguran itu ada dengan senyuman. Itu sudah kita rasakan suatu kenikmatan, kebanggaan ketika kita ditegur oleh seorang ulama, seorang yang soleh. Bagaimana dengan Sayyidul Ulama, Sayyidul Salihin, Rasulullah. Ya, kita berharap seperti itu insya Allah Ta'ala. Ma'asyil ahbab rahimani rahimakumullah. Mari kita lanjutkan sedikit membaca kitab Sabil Al-I'tikad dari Imam Abdullah bin Ali Muhammad Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu. Masih seputar tentang kehidupan yaumil qiyamah, kehidupan setelah kematian di alam kubur, alam kebangkitan, yang mana di situ Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Israfil untuk meniupkan trompet as-sur, atau diistilahkan dengan orang kita di sini sang sakakala, yaitu istilah kita di negeri kita. Kalau kita tanya orang Arab bingung, ya, di Afrika bingung, orang di luar sana bingung dengan sang sakakala di kita. Yaitu perumpamaan, yaitu trompet yang agung itu di negeri kita di Indonesia ini disebut sang sakakala, yang aslinya disifatkan oleh Rasulullah bagaimana bentuk daripada trompet tersebut dari cahaya. Ya, ditiupkan oleh malaikat Israfil yang perintah Allah, maka hancurlah alam semesta ini. Itulah yang namanya kiamat. Lalu selesai kiamat 40 hari kemudian Allah perintahkan kembali setelah semua makhluk dimatikan, diwafatkan, dibinasakan oleh Allah, kecuali ada beberapa ciptaan Allah yang tidak Allah hancurkan dengan izin dan kehendak Allah. Bukan berarti dia kekal aslinya, bukan. Seperti surga, neraka, arsy, ya, kursi, itu semua ciptaan Allah, makhluk Allah yang tidak Allah hancurkan dengan izin dan kehendak Allah. Bukan berarti mereka itu kekal, bukan benda-benda itu kekal. Kemudian Allah memerintahkan kembali kepada Israfil untuk meniup sang sakakala untuk kebangkitan kembali manusia dibangkitkan. Yamutul mar'i ala ma 'asha 'alaihi wa yub'atsu ala ma mata 'alaihi, kata Rasulullah. Seorang di antara kita akan diwafatkan Allah tergantung bagaimana kebiasaan baik kita, kebiasaan hidup kita. Kalau kita memang alhamdulillah dengan izin Allah, kita patut syukuri, bukan untuk berbangga-bangga. Kita dapatkan diri kita lagi sampai keluarga kita dari bangun tidur sampai tidur lagi, mu'dham hayatina awqatina fi ta'atillah. Sebagian besar kehidupan kita dari melek mata sampai tidur lagi adalah taat kepada Allah. Maka syukuri dan berharaplah husnudzon, sangka baik kepada Allah. Mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, karena kehidupan kita semua dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang sifatnya hablum minallah ataupun hablun minan nas. Tapi sebaliknya, naudzubillah, mengerikan karena hadis ini dua makna. Ya, yamutul mar'u ala ma 'asha 'alaihi, setiap orang akan dimatikan Allah dengan tergantung kebiasaannya. Bagi orang yang naudzubillah min dzalik, kalau kita dapatkan diri kita atau anak kita atau istri kita atau orang tua kita, apalagi kita perhatikan dari melek tidur sampai tidur lagi, dia cuma agamanya pas-pasan, pokoknya cuma solat wajib baik, itu pun dilakukan dengan sekedarnya, sibuk dengan urusan dunia, bahkan bersentuhan dengan yang melalaikan bahkan maksiat. Ini khawatir, cepat kita bangun ke mereka, cepat sadarkan mereka, karena takut lagi meninggal dalam keadaan lalai, karena Rasul mengatakan seperti itu, meninggal apalagi na'udzubillah kalau dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah bab rahimani rahimakumullah. Kemudian manusia itu, kata Rasulullah, wa yub'atsu ala ma mata 'alaihi, dia akan dibangkitkan dengan keadaan bagaimana mereka dulu diwafatkan. Itulah kita banyak dengar cerita mereka para syuhada. Mereka dibangkitkan dalam keadaan seperti mereka waktu wafat kemarin.
dengan pakaian yang berlumuran darah, dengan keadaan luka parah, tapi berubah menjadi misik, bau harum, semerbak keindahan, nur cahaya yang ada pada mereka. Begitupun ahli sujud, begitupun ahli zikir, begitupun ahli sedekah, segala macam akan dibangkitkan Allah kembali dalam keadaan bagaimana saat mereka diwafatkan Allah. Begitupun orang yang meninggal dalam keadaan buruk, ditampilkan juga dalam keadaan buruk itulah dia akan dibangkitkan oleh Allah. Lalu di sini Imam Abdul Hadad menceritakan kepada kita tentang salah satu keagungan, kemuliaan baginda Rasulullah. Beliaulah Rasulullah yang akan pertama kali dibangkitkan Allah dari alam kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fil darin amin. Thumma yaqulu li Yahya, Jibril wa Mikail wa Israfil. Lalu Allah berkata kepada Nabi Allah Yahya, kepada Jibril alaihissalam, wa Mikail wa Israfil, fayamurullah Israfil fayakhudhu sur. Lalu Allah memerintahkan kepada malaikat Israfil yang ditugasi meniupkan trompet sangsaka kala itu untuk meniupkan kembali setelah pertama kemarin niup untuk kehancuran alam semesta, bentuknya kiamat. Lalu ditiup kembali, summa Allah Ta'ala arwah fayu'ta biha tatawahhaju arwahul muslimina nuran wal ukhra mudlima fayakhudhuhullah fayulaghiha fis-sur. Kemudian ketika malaikat Israfil meniupkan sangsakakala, maka Allah memanggil semua ruh seluruh makhluk Allah. Dari semenjak Nabi Allah Adam sampai yang terakhir diwafatkan sebelum hari kiamat, dikembalikan kepada jasad mereka, dan Allah Maha mampu untuk hal itu. Lalu kembalilah arwah orang mukmin dengan cahaya yang terang kepada jasad-jasad mereka, dan orang-orang kafir dan juga orang-orang yang fasik dan tidak taubat ketika wafat kembali dalam keadaan gelap gulita, ruh mereka masuk ke jasad mereka masing-masing. Thumma yaqulu li Israfil infakh nafatal ba'ats fayanfakhu fatakhrujul arwah ka'amthalin nakhl qad mala'at ma bainas sama wal ard. Setelah itu ditiupkanlah trompet tadi, maka bangkitlah semua manusia dari kuburnya. Setelah ruh-ruh mereka dikembalikan ke jasad, lalu ditiupkan trompet, maka bangkitlah semua daripada jasad dan ruh tersebut, berterbangan keluar dari bumi, memenuhi langit ya Allah seperti laron. Kalau kita lihat, kalau laron lagi sebegitu banyak berterbangan, penuh langit dan bumi dengan jasad manusia dan ruh-ruh tersebut berterbangan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Seperti tawon di sini gambarkan ya, kita mungkin agak jarang nengok tawon kalau sampai rame-rame ya, tapi kalau nengok laron sering ya. Kalau laron sudah musim luar biasa rame. Sini diumpamakan Rasulullah ka'amthalin nakhl qad mana'at ma bainas sama' wal ard fa yaqulu Allah azza wa jalla wa izzati wa jalali liarji'anna kullu ruhin ila jasadi. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata, ya mungkin manusia kan banyak orang mengingkari, mana jasad itu, ruh itu bakal balik ke jasadnya. Seperti yang kemarin kita gambarkan bagaimana tentang orang-orang yang wafat di lautan, Pak, yang jasad mereka habis dimakan oleh ikan, yang ikan itu bukan siko misal ya. Kita pernah lihat bagaimana keadaan laut itu, ada iwak yang seperti ikan teri kecil itu ribuan, bahkan puluhan ribu atau lebih, tak terhingga. Begitu ada jasad, mereka makan nama-nama dalam hitungan tidak sampai berapa menit habis. Nah itu pindah ke berapa ribu binatang, berapa ribu makan, atau terbakar hangus, atau mereka membusuk lalu terpecah jasadnya, kepala kemana, kaki kemana, badan kemana. Sangat mudah bagi Allah. Ente lihat aja dalam kecanggihan sekarang ini, bisa membentuk suatu yang gambar dengan begitu gampangnya. Itu cuma kepintaran manusia yang sepele diberikan Allah. Allah mampu. Dari zaman Nabi Allah Adam, bukan baru kemarin, dari zaman Nabi Allah Adam, berapa miliar, berapa ratus miliar bangga di jumlah manusia itu dikumpulkan Allah, lalu Allah merintahkan bi'izzati wa jalali, dengan keagunganku, dengan kemuliaanku, maka kembalilah wahai ruh-ruh ke jasad kamu kembali masing-masing. Tidak ada yang salah masuk. Semua jasad itu akan kembali diisi oleh ruhnya yang awal dulu. Maka bergembiralah jasad-jasad yang dulu diisi dengan ruh-ruh soleh, ruh-ruh orang yang ahli ibadah, bagaikan suatu yang terpisah lama bertemu lagi, sukacita, bergembira. Begitupun yang na'udzubillah min dzalik, yang buruk ketemu dengan jasad yang buruk, dengan ruh yang buruk. Mudlimah digambarkan di sini lewat hadis Rasulullah SAW, gelap gulita. Tapi yang muslim, yang saleh, yang meninggal dalam keadaan iman, ruh mereka kembali dengan terang, jasad mereka pun terang, bersatulah ke jasad dan ruh tersebut. Wa izzati wa jalali la yarji'anna kulla ruhin ila jasadi fatadkhulul arwah fil ard ila ajsad. Lalu ruh-ruh tadi masuk ke jasad, lalu jasad kemudian dibangkitkan Allah dalam keadaan hidup bersama jasad dan ruh. Summa tadkhulu fi khiyashihim
fi khayashim, dari masuk lewat hidung masuk ke jasad, itu prosesnya. Ya, kalau ruh kemarin keluar lewat kepala, ruh itu keluar dicabut lewat kepala. Nah, ini masuk kembali lewat hidung lalu masuk ke jasadnya dan kembali bangkit. Fatamasya fil ajsad masya summi fi ladir. Ya, dia mengalir ruh tadi masuk memenuhi seluruh jasadnya. Seperti diumpamakan kalau ada sesuatu benda, obat atau racun yang masuk lalu menyebar ke sekujur tubuhnya, sehingga sempurnalah jasad itu dan hidup kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah sangat mampu untuk berbuat seperti itu. Idza arada Allah syai'an kun fayakun. Bi'izzati wa jalali, kata Allah mengatakan, dengan keagunganku, dengan kemuliaanku, la yarji'anna kullu ruhin ila jasad, maka kembalilah setiap ruh kepada jasad masing-masing. Tidak ada yang salah masuk. Thumma tanshaqqul ard ankum, lalu Allah bukakan bumi, terbukalah bumi tadi, mulailah muncullah jasad yang sudah dimasukkan oleh ruh tadi yang ada dalam tanah, yang sejauh kita jasad itu sudah habis. Ya, walaupun memang ada beberapa jenis hamba Allah yang mulia kan Allah tidak dimakan jasadnya oleh tanah, seperti mereka para anbiya, para mursalin, para syuhada, para hufaz Quran yang lillahi ta'ala menghafal Quran, la ria'an wa sumatan, bukan ngejar al-hafid di belakang, bukan untuk lomba, bukan untuk tampil, tapi memang untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk ibadah, untuk dakwah, untuk mengajak manusia ke jalan Allah. Ana al-lail, malam, siang, pagi, sore dia membaca Al-Quran karena Allah. Mereka dapat jaminan itu. Bahkan muadzin yang juga karena Allah lillahi ta'ala mengumandangkan azan secara istiqomah bertahun-tahun, ada ulama mengatakan 8 tahun bahkan lebih, maka mereka pun jasa tidak termakan oleh tanah. Dan masih banyak lagi jenis-jenis kelompok hamba Allah yang dimuliakan Allah tidak termakan oleh tanah. Nah, yang habis termakan tanah, jasanya dikembalikan Allah, jasadnya dikembalikan Allah, dan Allah mampu. Walaupun mungkin kuburan itu sudah tergusur, adanya mungkin bencana alam, ya, Allah sangat gampang untuk mengembalikan itu kembali. Tidak ada sesuatu yang muhal menurut Allah. Kekuatan Allah tidak ada batasan, dan Allah mampu segala sesuatu yang akal manusia pun tidak mampu membenarkannya. Tapi inda Allah sesuatu itu bisa terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah SAW bercerita, summa tanshaqqul ard ankum, lalu dibukakan bumi itu oleh Allah untuk kamu. Wa ana awwalu man tanshaqqal al-ard anhu, dan akulah pertama manusia yang akan dibukakan Allah, dibangkitkan Allah di saat yaumul ba'ats, ketika hari pembangkitan itu. Akulah yang pertama kali, kata Rasulullah, yang akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatahuduna minha syababan abna'i 33, dan kalian itu nanti, kata Rasulullah, dibangkitkan Allah dengan kondisi umur disamakan seperti manusia muda. Seperti umur, ada yang mengatakan umur Nabi Allah Isa alaihissalam 33, umur kita 33, Pak. Jadi yang masih kecil jadi tua, jadi besar, umur 33, yang tua balik muda, 33. Fatakhrujuna minha syababan, mereka semua akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan menjadi orang yang muda, umur 33. Ya, kalau nak tanya coba siapa yang punya umur 33, nah macam itulah kurang lebih. Umur masih muda, masih segar, masih gagah. Abna' 33 walisan yauma idzin bisaryaniyah siraan ila rabbin yansilun, dan mereka berbicara dengan bahasa, dan mereka semua dikumpulkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah nanti namanya yaumul mahsyar, ya. Dibangkitkan lalu digiring, dikumpulkan di padang mahsyar. Qala Allah Ta'ala muhti'ina ila da'i yaqulul kafiruna hadza yaumun asir. Ketika itulah orang-orang kafir baru ngomong, inilah hari yang dulu dijanjikan oleh Allah yang kita mengingkarinya, yang dulu disampaikan oleh Nabi fulan tapi kita mengingkarinya. Wa iyadu billah, nastaghfirullah wa natubu ilallah. Ya, kita mengeri ikhwan, hal ini kita dapatkan ada juga pada sebagian umat ini, yang mereka na'udzubillah min dzalik ngaku muslim, mukmin, tapi mereka tidak percaya dengan perkara yang gaib. Wallah, mereka bukan mukmin, mereka bukan muslim. Seorang akan dikatakan muslim kalau mereka mempercayai dan mengamalkan rukun Islam. Mereka tidak dikatakan mukmin kecuali kalau mereka mempercayai dan meyakini tentang rukun iman. Di antara rukun iman itu imanuna biyaumil akhir. Kita beriman dengan adanya hari akhir.
Hari akhir itu mulai dari alam barzakh, bertemu mungkar nakir dan semua kehidupan dalam kubur, lalu ada kebangkitan, lalu padang mahsyar, lalu mizan, terus sampai sirat, sampai akhir diletakkan Allah, insyaallah kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang ragu, apalagi tak yakinnya, ragu baik, maka diragukan pula keimanan orang itu tentang alam barzakh. Semua umur akhirat ikhwan, kebanyakan tidak nyambung ke akal kita. Tapi itulah namanya keimanan. Ya, banyak alhamdulillah kita ni ikhwan rahmakumullah diberikan Allah keimanan. Kita diiming-imingkan dengan pahala. Kita tidak nyengok pahala, tapi kita kejar amal itu, kita amalkan. Kenapa aku pengen dapat pahala? Kita diiming-imingkan duduk di majlis taklim, itikaf di masjid, solat berjamaah, wuduk, bla 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 bla. Itu ngampuni dosa. Apa kita nyengok dosa kita diampuni Allah? Tidak, tapi keimanan kita meyakini itu ada. Ya, sampailah pada puncaknya adanya surga dan neraka. Kita tidak menyaksikan, tapi kita punya keimanan yang Allah berikan, sehingga kita berlomba-lomba untuk mencari kedudukan di surganya Allah Subhanahu wa taala, berlomba-lomba untuk dekat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah namanya iman. Tak nyengok tapi kita percaya. Ya, ini penting. Nah, semakin kuat keimanan seorang tentang yaumil akhir, akan muncul terapresiasikan dalam kehidupannya, semakin dia memperbanyak taat kepada Allah, semakin dia menjauhkan diri dari maksiat. Makanya dikatakan orang yang paling takut kepada Allah itu adalah ulama. Kenapa? Ulama yang lebih banyak tahu tentang perkara ini lewat ilmu yang mereka pelajari. Ma'asyal ahbab rahimani rahimakumullah. Wa qala ta'ala dzalika yaumul khuruj. Ini menceritakan tentang hari kebangkitan. Dzalika yaumul khuruj. Yaumul khuruj juga dimaksud adalah hari kebangkitan. Wa qala ta'ala wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Semua mereka kami bangkitkan, tidak ada satu pun yang luput, tidak ada satu pun yang terlewatkan. Mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyar ikhwan hadirin rahimani rahimakumullah. Lalu Imam Haddad memberikan penjelasan kepada kita tentang apa itu trompet. Trompet yang ditiup oleh malaikat Israfil. Was-sur gornun azim min nur. Dia bentuknya seperti tanduk. Jadi memang yang sering kita tergambarkan suka ya, bentuknya trompet macam dari tanduk, bentuk depannya lebar mengkerucut kecil. Lebar mengkerucut ke kecil. Terbuat min nur, dari cahaya. Terbuat dari cahaya. Ya, bukan dari yang kita bayangkan. Apapun yang antum bayangkan sekarang, yakin ke kalau trompet itu tidak seperti itu. Ya, apalagi nak kita bayangkan seperti dari gading, ya, dari gajah. Berusak langit dan bumi ini, hebat luar biasa. Lagi disifatkan di sini. Gornun adzim min nur. Dia adalah seperti trompet, seperti gading atau seperti tanduk yang besar, azim min nur, terbuat dari cahaya. La ya'lamu qadrul azamihi illa Allah taala. Tak ada yang tahu sebesar apanya itu besar itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Besarnya trompet tadi. Wa tara'ithu jam'un tursus nabat yukal. Besar luas seperti salah satu jenis binatang atau tumbuh-tumbuhan yang dimakan. Mungkin tidak ada di negeri kita. Wa fil hadis Rasulullah SAW bersabda, innahu yabla minal insan kullu syai'in illa 'azamah wahidah. Rasul menceritakan tentang keadaan manusia di alam kubur. Seluruh jasad manusia itu, kecuali pengecualian tadi, para nabi, para rasul, syuhada dan lain-lain tadi, jasad mereka akan musnah di dalam kubur, di dalam tanah. Innahu yabla minal insan kulla syai'in illa 'azaman wahidan, kecuali satu bagian tulang yang tidak akan musnah. Jadi pertama jasad kita habis, Pak. Ya. Lalu mulai nanti kulit sudah, daging sudah habis segala, mulai bagian yang agak lambat habis, rambut pun habis, lalu tulang pun akhirnya akan habis juga. Kalau semakin lama proses semakin, dan ini pun tergantung keadaan bumi, tanah. Di negeri yang lembek, yang basah, itu mungkin agak lama proses tulang itu akan rusak. Tapi di negeri yang panas, daging itu begitu cepat. Makanya kalau kita buka masalah pembahasan dalam hukum fikih, bab nabshul gubur, bab hukum membongkar kuburan.
kuburan dimasukkan jenazah lagi ke dalamnya, apa hukumnya? Itu semua dibahas dalam hukum fikih. Nah, itu ada syaratnya. Kapan kuburan itu boleh ditanam jasad yang berikutnya? Mungkin di Indonesia ini itu jarang terjadi karena negeri kita ini masih sangat luas. Pemakaman habis penuh, dibikin pemakaman baru. Tapi seperti kalau antum, tidak usah jauh, kita ambil contoh paling gampang. Kalau antum diizinkan Allah ke Mekah, Ma'la atau Baki, setiap hari bisa belasan mayit masuk ke situ. Lah sudah ratusan bahkan ribuan tahun itu adanya dari zaman dulu sampai sekarang. Kalau kita pakai logika, mungkin seluas kota Mekah itu seharusnya kuburan itu. Kalau kita hitung dari zaman Rasulullah sampai sekarang, kita baik kandang kawat segala macam ini sudah padat, sudah apa? Laga swidak lah penuh kalau itu. Ya, kalau kita nak hitung dari zaman dulu, mungkin butuhnya lebih luas dari yang ada sekarang. Tapi karena itulah dalam syariat dibolehkan satu kuburan dimasukkan jenazah yang lain, maka disitulah ya, diperbolehkan. Jadi tidak selalu butuh untuk membuat banyaknya kuburan. Jelas. Nah, di Hadramut itu sendiri kalau antum lihat di makam aulia itu kadang-kadang ada 3 nama di batu nisan. Di batu nisan itu ada 3 nama. Yang mana yang jelas jasad kedua boleh masuk kalau jasad pertama sudah hilang. Jasad kedua sudah hilang. Nah, itu nanti kalau pengen luas, pengen tahu kapan dan bagaimana prosesnya, bisa kita membongkar kuburan dan dengan alasan apa kita boleh ngebongkar kuburan. Ada kalanya hukumnya wajib, ada kalanya hukumnya sunnah, ada kalanya hukumnya makruh, ada kalanya hukumnya haram, dan tidak ada hukumnya mubah, tidak ada. Ya, membongkar kuburan mubah dak kate. Ya, ada hukumnya wajib, ada hukumnya haram, ada hukumnya sunnah, dan ada juga yang sifatnya makruh. Contoh, kalau yang wajib itu kalau misalnya seorang dimakamkan di negeri kafir, di tempat orang kafir, atau dia belum selesai pelaksanaan untuk tajhizul mayit, mayit yang dikuburkan belum disolatkan, mayit dikuburkan belum dimandikan, misal, itu dibongkar. Atau ada suatu benda yang terbawa oleh mayit ke dalam kuburan, benda itu adalah hak milik ahli waris. Misal mayit ini masih punya gelang belum dicabut, boleh dibongkar. Dan lain-lain banyak sekali nanti kalau kita mau bahas di dalam bab hukum fikih, bab jinayat, bab jenazah. Taib ikhwani rahimani rahimakumullah. Innahu yabla minal insan kullu syai'in illa 'adhaman wahidan. Semua jasad manusia itu akan musnah kecuali satu tulang yang masih tersisa. Tulang apa? Tulang buntut uji kita, tulang ekor Pak di belakang sini kecil. Ya. Itulah nanti akan Allah ciptakan sekedar sebab. Allah mampu tanpa ini menciptakan kita lagi mampu. Tapi dijadikan sebab, dari sini nanti muncul lagi tulang-tulang, muncul lagi jasad, muncul lagi kulit, sampailah nanti baru ruhnya dimasukkan. Bukan berarti tanpa tulang ini Allah tidak mampu. Allah mampu, cuma Allah punya aturan seperti itu. Jasad ini musnah, tersisa tinggal tulang buntut tadi. Nah, ketika Allah pengen ciptakan lagi manusia, dengan sebab tulang buntut ini akan muncul lagi. Tumbuh, tulang-tulang tumbuh, daging tumbuh, kulit tumbuh, jadilah manusia lagi seperti manusia. Sekali lagi bukan berarti tanpa ini Allah tidak mampu. Allah mampu, cuma Allah menghendaki seperti itu. Ma'asyar ahbab rahimani rahimakumullah. Wa huwa ajbun danab, yaitu tulang bagian buntut. Buntut manusia tidak berekor, ya, tapi tulang buntut ada. La ilaha illallah. Wa minhu yurakkabul khalaq, dari situlah akan terbentuk kembali manusia. Wa ajbud danab 'adhamun shaghir jiddan fi akhir sulb. Tulang buntut itu adalah tulang yang paling buntut, paling akhir, kecil bentuknya, di bagian tulang sulbi, tulang rusuk belakang, bagian bawah. Fa idza aradallah jallat qudratuhu an yab'atsal khalq amtar sama matran ghaziran yushbihu mani rijal Allah fayanbutuna min haitsu dufinu kama yanbutu zara thumma yab'athullah Israfil alaihi salam wa ya'muru an yanfakhu fis sur wa nafakha al ba'th fatarja al arwah ila asadiha fayahyawna bi idznillah ta'ala wa yunsharuna wa yastanshaqqu anhum al ard wa tub'atsarul qubur thumma tuhsyaruna al-ajsad wal arwah ila Allah taala ila mauqifil qiyamah. Jadi ikhwan rahimakumullah, ini proses lagi yang Allah ciptakan, ya. Ketika manusia ini sudah akan dibangkitkan kembali, proses itu tadi adanya tulang buntut tadi yang tersisa. Lalu Allah akan turunkan hujan. Hujan ini menyelimuti seluruh bumi. Dan maaf, di sini jelaskan hujan itu airnya seperti mani.
Air ini meresap ke dalam jasad, ke dalam kuburan, lalu disitulah nanti tumbuhlah jasad tadi. Lewat tulang tadi, mulai tumbuhlah tulang lagi, terbentuklah jasad, muncullah daging, muncullah kulit sampai terbentuk manusia. Setelah itu barulah nanti muncullah hari kebangkitan. Tsumma yub'atsullah Israfil alaihissalam. Allah bangkitkan dulu malaikat Israfil. Lalu malaikat Israfil diperintahkan Allah untuk meniup sangsakakala tadi, wa ya'muruhu bi an yunfikha as-sur nafkhatal ba'ts. Maka dibangkitkanlah semua makhluk, dan yang pertama kali dibangkitkan tadi adalah beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa insyaruna, lalu mereka bertebaran. Lalu mereka pun digiring, wa tanshaqqul anhul arad wa tub'atsur gubur. Terbongkarlah kubur-kubur dan muncullah manusia-manusia tadi. Wa tushal asad al-arwah ila Allah. Lalu terkumpullah manusia dan jasad tadi dalam bentuk sudah punya roh menghadap Allah Subhanahu wa taala ila mauqifil qiyamah. Qala Allah taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا. Shadaqallahul azim. Qala ta'ala, يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yamutul mar'u 'ala ma 'asha 'alaihi wa yub'atsu 'ala ma mata 'alaihi. Wa qala ta'ala, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarun nas hufatal 'urah ghurlan an-nisa mukhtalitat birrijal. Qalat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, wa aswata yanzuru ba'dhum ila ba'd. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-amr asyad min an yahummuhum dhalik. Ikhwan rahimakumullah, Rasulullah SAW menggambarkan lagi bagi kita keadaan hari kiamat. Tadi sudah kami sampaikan hadis ini dan diangkat oleh Imam Abdul Haddad. Yamutul mar'u ala ma'asha alaih. Seorang akan diwafatkan Allah tergantung bagaimana kebiasaan hidupnya. Hati-hati ikhwan, minta maaf nasihat untuk kami dan kita galau-galau. Jangan yang cuma kita bayangkan kalau uang maksiat itu yang galak mabok, lagi kemungkinan matinya mabok, boleh jadi sesuai dengan hadis Rasulullah. Yang hobi berzina, yang hobi berjudi, yang hobi melakukan apapun bentuk dosa-dosa itu, dikhawatirkan mereka akan diwafatkan dalam keadaan dosa tersebut. Tapi jangan lupa ya, minta maaf, jangan lupa dosa itu ada zahir, ada batin. Jangan kita sekarang ngerasa aman, kita tidak pernah mabok, tidak pernah berjudi, tidak pernah main betino, tidak pernah niat yang haramkan Allah, tapi batin kita mana? Kalau hari ini kita punya penyakit sombong, hasud, dengki, hati-hati, dimatikan Allah pun dalam keadaan seperti itu. Hasud ada pada diri kita. Tak boleh orang dapat nikmat dikit mulai gunyam, sempit hati kita. Sombong dengan ketaatan kita, sombong dengan ibadah kita. Na'udzubillah, ini lebih buruk dari orang yang bermaksiat secara zahir. Jadi jangan kita lalai ngerasa aman, aku tak pernah mabok, aku tak pernah narkob, aku tak pernah berjudi, aku tak pernah berzina, aku tak pernah bla 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 yang sifatnya zahir, maling dan seterusnya. Tapi na'udzubillah, mungkin kita punya penyakit dosa yang sifatnya di hati kita. Sombong, riya, kibir, ujub, hasud dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan taatnya kita taat zahir batin, bahkan kita mengharap kepada Allah dengan apa yang dipinta oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan batin kita jauh lebih cantik dibandingkan zahir kita, dan zahir kita pun dalam keadaan indah di hadapan Allah. Allahumma ja'al sarirati khairun min alaniyati wa ja'al alaniyati salihah. Itu yang diajarkan Rasulullah SAW, yang perlu kita banyak berdoa ikhwan. Allahumma ja'al sarirati khairun min alaniyati. Ya Allah, jadikanlah batinku lebih baik dari zahirku. Orang lihat kita zahir, Masya Allah, berkopiah, baju koko, ibadah, bergamis, duduk di masjid, salat, zikir, ke majlis, Masya Allah, indah. Tapi kita berharap, kamu tak tahu, batinku lebih indah dari itu. Ini yang kita harapkan. Ini yang kita harapkan. Ya, jangan sampai na'udzubillah min dzalik, sebaliknya, zahir sudah berantakan, batin lebih berantakan. Dan tak katik cerita, wong yang zahirnya berantakan penuh maksiat, batinnya bagus, tak ada cerita itu. Tak ada sistem itu dibikin Allah. Karena Rasulullah sudah mengatakan, inna fil jasad mudghah, idza salahat salahat sairul jasad. Kalau hati itu bagus, maka seluruh jasadnya bagus. Bagus dalam apa? Matanya tidak akan mandang yang buruk, telinganya tidak akan mendengar yang diharamkan Allah,
lidahnya tidak akan berucap yang diharamkan Allah, tangan kakinya tidak akan berbuat apa yang dilarang oleh Allah. Kenapa? Batinnya bagus. Jadi kalau ada ngomong kotor, suka memfitnah, suka ngatai wong, ribah, lalu kata, oh dia tu zahiri cak itu batinnya, masya Allah itu orang yang bersih, tak kata cerita itu. Ya, orang tidak bisa membedakan halal dan haram, makan yang haram, makan syubhat. Nah dikatakan timur sih, tidak bisa. Ngapa? Matanya tidak bisa mandang yang mana halal, yang mana yang haram. Tidak. Ya, batin itu pencerminan dohir itu. Walaupun terkadang ada sebagian orang yang munafik, dia cuma menampilkan kemunafikan dengan casingnya bagus, tapi batinnya jelek. Tapi kebanyakan orang, dan benar-benar kita termasuk di dalamnya, orang yang memang dohir bagus karena batinnya yang bagus. Bahkan kita berharap seperti yang dipinta Rasulullah, ya Allah jadikanlah dohirku ini, batinku lebih bagus dari dohirku, dan jadikan dohirku juga bagus. Allahumma ja'al sarirati khairin min alaniyati waj'al alaniyati salihah. Yamutul mar'u ala ma asya alaih wa yub'atsu ala ma mata alaih. Seorang akan dibangkitkan pun dengan bagaimana saat dia diwafatkan Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam yusyarun nas khufatal urah. Kaget kita dibangkitkan Allah Bapak setelah tadi prosesnya tulang buntut tadi tersisa, lalu Allah turunkan hujan, lalu tumbuhlah jasad. Setelah jasad terbentuk, Allah tiupkan ruh itu datang ke masing-masing tempat jasadnya masing-masing, lalu datanglah waktu kebangkitan. Nah, bangkitnya kita semua dalam keadaan telanjang bulat, khufatal urah, dak bersendal, dak berbaju, dak berbaju, lanang betina campur. Kaget Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, apa tidak malu gitu, saling jingok kaget. Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, keadaan satu sangat genting, menakutkan, dak terlintas di pikiran maksud nak ngeloroi orang lain, dak terlintas terpikir nak nyingok orang lain, ngaguk ide dewek, kebingungan gala-gala manusia. Hakada keadaan seperti itu kata Rasulullah. Wah sawata, oh malunya aku kejingokan aurat. Kata Rasulullah mengatakan kepada Sayyidah Aisyah, qalat Aisyah radhiyallahu anhu, ya wa sawata yanzuru ba'd ila ba'd, akan mereka saling menyaksikan. Qala Rasulullah al-amru asyad min an yahummuhum dzalik. Tidak, wahai Aisyah, saat itu tidak akan saling jingok mereka. Ya kita jingoklah kalau sudah ada musibah ya ikhwan. Begitu kita kalap kadang kementu dari rumah tak pakai baju kita. Kadang-kadang pakai celana pendek. Berantakan dikit kita tak tahu, loncat. Lagi tidur inti dia kebakaran, loncat inti. Tahu tengok long celana pendek. Karena sudah itu sesaat. Kalau sudah selamat, normal lagi pengen. Malu gitu, ya Allah aku tak baju. Tapi saat itu berkepanjangan. Begitu bangkit dengan keadaan yang seperti itu. Wallahu alam bissawab. Qala sallallahu alaihi wasallam yusyarun nas ajwa'a ma kanu qattun wallahu alam. Masyaallah ahbab rahimakumullah, mungkin sampai di sini dulu penjelasan apa yang kita baca dari kitab Sabil Idzikar, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dan untuk orang-orang yang kita cintai insyaallah taala. Dan Allah jadikan di majlis syahidan lana la alaina hujjah lana la alaina. Insyaallah pada musim afek kita bertemukan Allah lagi pada tahun depan. Tahun depan kita ketemu lagi. Ya. Karena insyaallah biidznillah malam Ahad depan malam tahun baru Islam. Jujur be ikhwan, nak nanya kamu, berapa hari lagi tahun baru Islam? Seminggu lagi. Mana semangat kita nyambut tahun baru Islam? Apa ada banner? Hah? Ada banner? Belum ada yang ngasih pun. Ini yang nyalon-nyalon ke mana ada masa banner? Kaget baru masa banner dia. Ayo kita bangunkan ikhwan. Ini tiap tahun kami sampaikan. InsyaAllah PSM nanti memulainya insyaAllah. Kita semua, antum pengurus masjid, pengurus musola, bikin banner, tak seberapa harganya, 50.000, wikop paling 100, mungkin 100 dapat 3. Tak usah nak mahal-mahal gitu. Pasang sambut ikhwan, mari kalau kita dengan cincia. Cincia itu tahun baru Cina. Wong muslim ikut menyambutnya. Apalagi tahun baru Masehi nanti. Setengah bulan sudah heboh. Apalagi dibarengi dengan Natalan. Nah, sekarang tinggal seminggu lagi tahun baru Islam. Adem ayam kita. Tidak ada yang belum bergerak. Entah disibukkan dengan apa gitu sekarang. Ayo bangkit kita Evan. Besok bergerak kamu. Yang pengurus masjid, musola. Bukan pengurus musola, kamu bisa bangun itu pasang di depan. Ada kalah sampai Ratu Dewa. Ratu Dewa setiap pegang ada gambar dia. Ya, ada gambar dia, ngajak kebersihan, ngajak segala macam. Kita bangkitkan. Buat. Cari tulisan, tinggal buka di Google di mana antum bisa banyak contoh-contoh yang cantik. Bikin selamat tahun baru Islam.
Bukan tahun baru Arab, tahun baru Islam, tahun Hijriah 1446 Hijriah. Ya, bikin yang cantik. Ya, mari sambut ikhwan. Sedih gitu. Sampai hari ini tidak ada ataupun lah masjid wala musalla wala majlis. Apalagi nak harapkan dari pemerintahan yang nyambut, belum ada. Kita dulu, jangan sampai kita kalah. Ya. Ini hari Senin sudah. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, tinggal 5 hari lagi ikhwan. Sedih tak kita? Wallah sedih. Inilah keadaan kita. Lah di TV wala di mana-mana tidak ada berita, tidak ada penyambutan itu heboh-hebohkan, tidak ada. Tidak ada. Kemarin ulang tahun Palembang heboh. Banner di mana-mana, ngoyak ke duit banyak meminta kita. Ya tak apa-apa, kita Palembang bangga senang hati walaupun tak tahu kapan lahirnya Palembang itu. Ya tak tahu sudah 1000 sekian ratus Masehi umurnya. Sekarang nyambut hijrahnya Rasulullah. Laulal hijrah man tashar hadzal din, kata Rasulullah. Kalau bukan berkat hijrah aku dan pada apa bersama keluarga dan sahabatku, Islam ini tidak bakal tersebar, kata Rasulullah. Hijrah itu luar biasa. Ya mari kita hidupkan ikhwan, selamat bangunkan. Tanya pengurus masjid musalla, ada gerakan belum nak ngadu ke acara? Belum, adakan. Panggil ustaz, tak usah nak mewah-mewah, hidupkan syiar itu. Hidupkan syiar Islam. Di antara momen hijrah, kita pengen hijrah. Kita pengen hijrah. Ini kami wasiatkan pada pengurus masjid Awang Kidul pertama kali. Ya, PSM insyaAllah akan memulainya besok, mudah-mudahan tidak terlambat. Di medsos, di zahir kita pampangkan banner-banner, kita pasang. Kita sambut tahun baru Islam. Banner-banner lama yang sudah usang tu senggek lah, tak usah kami gini. Ya, gambar-gambar yang sudah ada usang tu kesi yang baru, pasang baru. Tapi masang yang cantik. Ya, masang yang cantik. Bikinlah banner yang cantik pula. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal adzan isya. Yang nak berwuduk silakan. Ya Latif. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la hayya 'alas salah la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal La ilaha illallah.
Amen.
walhamdulillah.